Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama dengan saya Eko Arianto. Kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu adalah ini merupakan terapan dari materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai barisan dan deret geometri atau deret ukur. Ya, di sini adalah terapannya, yaitu pada model bunga majemuk dan model pertumbuhan penduduk. Oke, kita langsung saja untuk materi ini. Oke, yang pertama ini adalah model bunga majemuk. Oke, ada kesalahan pengetikan ya. Ini harus bunga majemuk. Jadi untuk model bunga majemuk ini merupakan penerapan dari deret ukur atau deret geometri dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Ini adalah mengenai untuk bunga majemuk. Untuk model ini dapat dihitung misalnya adalah besarnya pengambilan kredit di masa yang akan datang berdasarkan tingkat bunganya dan atau sebaliknya ya untuk mengukur nilai sekarang dari suatu jumlah hasil investasi yang akan diterima di masa yang akan datang. Jadi ini bolak-balik ya. Jadi bisa di waktu sekarangnya ya atau di waktu yang akan datangnya. Tentunya dengan data-data yang telah diketahui. Untuk rumusnya, jadi kita ini untuk bunga majemuk ada dua jenis. Yang pertama adalah jumlah di masa datang dari suatu jumlah sekarang. Ya. Di sini rumusnya adalah Fn sama dengan P dikalikan dengan 1 plus I pangkat N. Ya. Fn ini adalah jumlah di masa yang akan datang ya. Untuk P-nya adalah jumlah sekarang. Ya. I-nya adalah tingkat bunga per periode. Ya, untuk bunganya ini nanti dalam desimal ya, padahal kita biasanya yang namanya suku bunga itu kan persentase ya, tapi ini nanti kita rubah menjadi bentuk desimal. Untuk N-nya adalah periode perhitungan waktu. Jadi nanti waktu N-nya ini tergantung dari perhitungan periode pada tingkat bunganya atau suku bunganya. Nah, sekarang kita untuk contoh kasusnya. Jadi untuk yang pertama ini ada dua soal ya. Seorang nasabah meminjam uang di bank sebanyak Rp6.500.000 untuk jangka waktu 7 tahun dengan tingkat bunganya adalah 2% per tahun. Berapakah jumlah seluruh uang yang harus dikembalikan pada saat pelunasan? Itu yang nomor satu. Untuk kasus yang kedua adalah seseorang menabung di bank sebesar Rp9 juta selama 1 tahun. Jika dalam 1 tahun ia tidak melakukan penambahan dan pengurangan tabungan, berapakah besar bunga yang diperoleh setelah 1 tahun ia menabung jika bank menerapkan suku bunga 1,5% per triwulan? Nah, oke. Kita coba bahas satu persatu dari contoh kasus yang jenis pertama ini. Kita bahas untuk yang nomor satu dulu. Nah, kita coba ulang dulu untuk soalnya. Seorang nasabah meminjam uang di bank sebesar Rp6.500.000. Jangka waktunya 7 tahun dengan tingkat bunganya atau suku bunganya adalah 2% per tahun. Berapakah jumlah seluruh uang yang harus dikembalikan pada saat pelunasan? Nah, sekarang kita coba. Jadi poin di sini nanti adalah ini, saya lingkari. Ini adalah yang dipinjam, ya. Terus ini adalah jangka waktunya. Terus suku bunganya atau tingkat bunganya adalah ini 2% per tahun. Nah, kita langsung aja diketahui berarti di sini P. P itu berarti adalah untuk jumlah di yang masa sekarang ya, berarti 6,5 juta atau Rp6.500.000. Nah, di sini hati-hati dalam menemui hal ini. Jadi periode antara jangka penyimpanan sama dengan periode suku bunganya itu satuannya harus sama. Kita lihat di sini satuannya ternyata sudah sama tahun dengan tahun. Berarti tinggal kita tulis saja. Berarti N-nya ini adalah 7 tahun, tulis 7, yang ini sudah. Suku bunganya adalah I. I-nya adalah 2%. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya pada slide sebelumnya bahwa untuk suku bunganya ini dalam bentuk desimal, sehingga 2% itu, masih ingat waktu zaman sekolah, 2% itu kan 2/100 ya. Kalau 2/100 berarti sama aja bentuk desimalnya 0,02. Kita pakai yang ini. Nah,
Nah, masih ingat tadi? Jadi rumusnya adalah F sama dengan P kalikan dengan 1 plus I pangkat N. Ya, F-nya adalah jumlah di yang akan datang, P-nya adalah jumlah di masa sekarang, I-nya ini suku bunga, N-nya adalah periode waktunya. Lalu dimasukkan, P-nya adalah Rp6.500.000, terus I-nya ini diperoleh dari ini 0,02 ini, N-nya adalah 7. Berarti 1 tambah dengan 0,02, ini 1,02, ini pangkatkan 7, hasilnya adalah 1,148686. Nah, nanti silakan ini bisa pakai kalkulator atau bisa pakai Excel ya. Biasanya kalau pas kebetulan memegang laptop atau komputer enaknya pakai Excel ya. Nah, hasilnya ini kalikan dengan Rp6.500.000 sehingga diperoleh 7.466.459. Nah, jadi ini adalah nominal yang harus dikembalikan ya. Nasabah tersebut yang sebelumnya ia meminjam sebesar Rp6.500.000 selama 7 tahun dengan suku bunga 2% per tahun, ia harus mengembalikan ke banknya sebesar Rp7.466.459. Nah, ini adalah untuk jawaban yang nomor 1. Kita lanjut ke kasus yang nomor 2. Ini coba saya variasi sedikit. Seseorang menabung di bank sebesar Rp9 juta selama 1 tahun. Jika ia dalam 1 tahun ia melakukan penambahan dan tidak melakukan penambahan dan pengurangan tabungan, berapakah besar bunga yang diperoleh selama 1 tahun setelah ia menabung di bank? Jika ya, 1 tahun menabung. 1 tahun ia menabung jika bank menerapkan suku bunga 1,5% per triwulan. Nah, ini hati-hati pada poin ini. N-nya atau periode penabungnya adalah 1 tahun, tetapi banknya menerapkan suku bunganya adalah satuannya per triwulan. Nah, ini harus hati-hati ya. Oke, kita masukkan P-nya berarti jumlah di masa ya, sekarangnya adalah 9 juta, ini sudah diperoleh dari ini. Ya, N-nya adalah 1 tahun, tetapi kita harus samakan dengan pada yang ini. Acuannya adalah suku bunganya. Ya, ini per triwulan. 1 tahun itu adalah 12 bulan. Kalau triwulan itu kan 3 bulan ya. Berarti 12 dibagi dengan 3. 12 dibagi 3 hasilnya 4, berarti 4 triwulan. Nah, suku bunganya adalah 1,5%. Ini sama aja dengan 1,5 bagi 100, hasilnya 0,015. Nah, setelah dapat kita masih menggunakan rumus yang ini ya, rumus mencari jumlah di waktu yang datang ya. Langsung aja P-nya adalah 9 juta rupiah dimasukkan, I-nya adalah 0,15 didapatnya dari ini, N-nya atau N-nya adalah 4 ya. Jadi diperoleh 1 tambahan 0,015 adalah 1,015 pangkatkan 4 hasilnya 1,061364. Ini dikalikan dengan 9 juta, maka diperoleh jumlahnya adalah 9.552.276. Ingat, hati-hati terhadap pertanyaannya. Pertanyaannya berapakah besar bunga? Besar bunga ya. Nah, kalau ini kan besar tabungannya, saldonya ya. Saldo pada tabungan setelah 1 tahun. Padahal yang ditanya adalah besar bunga yang diperoleh. Maka tinggal dikurangi dengan tabungan awalnya. Ya, berarti ini saldo pada setelah 1 tahun. Ini adalah tabungan awalnya, tinggal dikurangkan. Jadi diperoleh besar bunganya setelah ia menabung 9 juta selama 1 tahun, diperoleh besar bunganya adalah 552.276. Nah, diperoleh adalah ini. Ini jawaban yang kasus nomor 2. Gitu ya. Oke, kita next untuk yang jenis yang selanjutnya untuk bunga majemuk. Sekarang adalah nilai sekarang atau present value ya dari suatu jumlah uang tertentu di masa datang ya. Jadi kita malah mencarinya adalah nilai sekarang. Kalau tadi kan nilai yang akan datang ya. Ini rumusnya adalah P sama dengan 1/1 plus 1I pangkat N kalikan dengan F, di mana F-nya adalah jumlah di masa yang datang,
I-nya tingkat jumlah per periode, N-nya adalah periode perhitungan waktu. Ya, kita ke contoh kasusnya. Yang nomor 1, nah di sini ada 2 contoh kasus juga, sama seperti yang tadi kasus sebelumnya. Yang nomor 1, tabungan seorang pedagang akan menjadi sebesar 6.958.161 6 tahun yang akan datang. Nah, berarti ini kan menabungnya 6 tahun ya. Selanjutnya di sini dijelaskan jika tingkat bunga bank atau suku bunganya adalah berlaku 2,5% per tahun, berapakah uang yang nasabah tabung? Berarti pertamanya nabung itu berapa? Ya. Yang berikutnya adalah nomor 2, seorang nasabah harus mengembalikan uang yang ia pinjam di bank sebesar 7.466.459 setelah jangka waktu 7 tahun. Jika suku bunganya adalah 2% per tahun, berapakah uang yang nasabah tersebut pinjam dari bank? Ya. Oke, sekarang kita coba bahas ya. Oke, maaf. Tadi ada gangguan. Kita bahas untuk yang nomor 1 dulu. Jadi nomor 1 kita coba ulang soalnya atau masalahnya. Tabungan seorang pedagang akan menjadi sebesar 6.958.161 6 tahun yang akan datang. Jika tingkat bunganya yang berlaku adalah 2,5% per tahun, berapa uang yang nasabah tabung? Nah, kita langsung saja. Di sini adalah poinnya yang pertama adalah ini. Ini adalah tabungan atau uang nasabah tersebut di masa yang akan datang. Jadi F. F-nya adalah ini. Ya. N-nya itu adalah setelah 6 tahun tadi ya. Nah, ini didapat dari ini 6 tahun. I-nya adalah 2,5%. Kita lihat satuan periodenya dulu. Ini sudah tahun, persennya juga tahun. Berarti tinggal tulis saja. I-nya adalah 2,5%. Ini masih persen, kita bikin desimal menjadi 0,025. Nah, ingat, kita akan mencari jumlah di masa sekarangnya ya. Maka rumusnya adalah ini, tinggal dimasukkan 1 per I-nya, ini adalah dapat dari ini 0,025 dimasukkan di sini ya. Terus N-nya ini 6 tahun, N kan ini ya, tulis di sini. Terus untuk F yang ini didapat dari ini. Ya, tulis di sini 6.958.161. Nah, tinggal kita gabung. Sini kita langsungkan ini. 1 tambah 0,025 berarti 1,025 pangkatkan 6. Hasilnya adalah ini 1,159,693. Nah, sekarang kita selesaikan yang ini dulu. 1 dibagi dengan 1,159,693 hasilnya 0,862297. Nah, ini kita kalikan. Ini kalikan dengan ini ya, dikalikan dengan 6.958.161 hasilnya adalah 6 juta. Nah, sudah. Berarti pedagang tersebut 6 tahun sebelumnya setelah dia saldonya 6.958.161, dia menabungnya adalah sebesar 6 juta rupiah. Nah, ini ya. Oke, mungkin ada beberapa yang menanyakan, Pak, kalau saya menabung di bank itu kan ada biaya administrasi dan sebagainya. Nah, untuk itu di sini kita abaikan. Ya, di sini untuk biaya administrasi dan sebagainya itu tidak ada di sini. Ya, kita untuk dalam permasalahan ini tidak kita hilangkan. Ya. Oke. Lanjut untuk yang nomor 2. Seorang nasabah harus mengembalikan uang yang ia pinjam di bank sebesar 7.466.459 setelah jangka waktu 7 tahun. Jika suku bunganya adalah 2% per tahun, berapakah uang yang nasabah tersebut pinjam di bank? Ya. Oke. Kita langsung saja. Di sini F-nya ya, jumlah di masa yang akan datangnya adalah ini 7.466.459. N-nya didapat dari ini, jangka waktunya adalah 7 tahun.
I-nya ini diperoleh dari ini suku bunganya. Kita lihat periodenya sama-sama tahun, jadi tidak perlu kita samakan ya, karena sudah sama ya. 2% kita bikin desimal, beri 2/100 adalah 0,02. Kita langsung aja ke sini rumusnya ya. P sama dengan 1 dibagi dengan 1 plus I pangkat N kalikan dengan F. Ya, berarti 1 dibagi dengan 1 ditambah 0,02 pangkat 7. Ya, ini didapat dari I. Ini adalah ini. Terus ini N yang didapat dari ini. Terus yang ini adalah F didapat dari yang ini. Langsung saja. 1 tambah 0,02 itu adalah 1,02 dipangkatkan 7 hasilnya ini 1,148686 ya. Terus 1 dibagi dengan ini hasilnya adalah 0,87056 dikalikan dengan 7.466.459 hasilnya berarti 6.500.000. Sudah ketemu ya. Ini adalah berarti berapakah uang yang nasabah tersebut pinjam dari bank. Pada saat pertama ia menerima uang dari bank saat meminjam adalah 6.500.000 rupiah, dan setelah 7 tahun mengembalikannya adalah ini. Otomatis lebih besar kan. Tidak mungkin kita mau meminjam di bank mengembalikannya pas atau kurang. Nah, banknya rugi berarti ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Oke, sekarang untuk model pertumbuhan penduduk. Kalau tadi kan model untuk bunga majemuk ya. Untuk pertumbuhan penduduk pun ini masih sama, masih menggunakan deret geometri ya. Jadi bisa dilihat di layar, penerapan deret ukur yang paling konvensional di bidang ekonomi adalah dalam hal penaksiran jumlah penduduk ya. Sebagaimana pernah dinyatakan oleh Malthus ya, penduduk dunia tumbuh mengikuti pola deret ukur atau geometri. Nah, ini ya, ini sering dimeramalkan ya, jadi ada polanya. Nah itu jadi si Malthus ini dari pola-pola yang ada itu membentuk suatu polanya itu adalah pola deret geometri atau deret ukur ya. Kita langsung aja ke rumusnya. Nah di sini rumusnya adalah wah ini ada kesalahan, ini harusnya naik ya, ini pangkat ya. PT sama dengan P1 R pangkat T-1. Ini saya saya rubah aja dulu. T ya sama dengan P1 ya kalikan dengan R. Nah, pangkatnya adalah T kurangi 1. Oke. Karena ini pakai equation, karena saya pindah ke Word, PowerPoint ternyata tidak jadi pangkat, gitu ya. Oke, mohon maaf, ini ada kesalahan dikit. Di mana R-nya itu adalah 1 tambah dengan R, ya. Di mana P1-nya adalah jumlah pada tahun pertama atau basisnya, PT itu adalah jumlah pada tahun ke T, R-nya adalah persentase pertumbuhan per tahun, ya. Nanti dalam bentuk desimal juga. T-nya adalah indeks waktu. Nah, di sini biasanya tahun, tapi nanti tergantung dari permasalahannya ya. Kita ke contoh kasus saja untuk memperjelasnya. Jadi nomor 1, jumlah penduduk suatu kota adalah 1 juta jiwa pada tahun 2001. Tingkat pertumbuhannya adalah 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2016. Yang kedua, ini agak divariasi dikit. Penduduk suatu kota berjumlah 2 juta jiwa pada tahun 1990. Tingkat pertumbuhannya konstan 5% per tahun sampai pada tahun 1996. Jika setelah tahun 1996 pertumbuhannya menurun 1,5% dari pertumbuhan sebelumnya, berapakah jumlah 11 tahun kemudian setelah tahun 1996? Hati-hati dalam soal ini, harus benar-benar dicermati. Yang nomor 2, khususnya ya. Kita bahas dari yang pertama. Jumlah penduduk suatu kota adalah 1 juta jiwa pada tahun 2001, tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada 2016. Langsung saja. Nah, yang ini sudah benar ini. Ya. Ini pangkatnya T. Ini kali ya. P1 kali R pangkat T-1. P1 itu masih ingat tadi apa? P1
1 itu adalah jumlah pada tahun pertamanya. PT adalah jumlah pada tahun ke T ya. Oke, sekarang jumlah pada tahun pertamanya berarti ini. Tahun pertamanya adalah 1 juta jiwa. Jadi 1 juta. R-nya itu adalah tingkat pertumbuhannya ini 4% per tahun. 4%, kita rubah menjadi desimal kayak di bunga majemuk tadi, 4/100 jadi 0,04. R itu adalah 1 plus R. Ya. R kapital itu R 1 tambah dengan R kecil, R kecil yang ini maksudnya. Jadi 1 ditambah 0,04 sampai dengan 1,04. T-nya diperoleh dari mana? Nah, ini 2016 sama 2001 dikurangkan ini berarti. Hasilnya berarti 15 tahun, ya terusnya 15 saja karena periodenya sudah sama-sama tahun. Kita masukkan, ini titik ya, kali. P1-nya adalah 1 juta, diperoleh dari ini, tulis ini, set. R-nya adalah diperoleh dari ini, 1,04, tulis. T-nya adalah 15, kita tulis di sini, kurangi 1 sesuai dengan rumus. Nah, berarti 1,04 pangkatnya adalah 14, karena 15 kurangi 1. Ini pangkatnya 14 hasilnya 1,731676. Dikalikan dengan 1 juta, hasilnya adalah 1.731.676 jiwa. Nah, ini ya. Jadi dari jumlah pertamanya atau pada 2001 adalah 1 juta jiwa, tingkat pertumbuhannya adalah 4%, maka setelah pada tahun 2016 jumlah penduduknya menjadi 1.731.676 jiwa. Ketemu ya? Ini soalnya nomor 1. Masih sederhana. Untuk yang nomor 2, nah, hati-hati nomor 2. Nah, untuk nomor 2 ini sebenarnya ada 2 buah kasus ya, kasusnya berlanjut. Nah, coba kita baca lagi. Penduduk suatu kota berjumlah 2 juta jiwa pada tahun 1990. Tingkat pertumbuhannya konstan 5% per tahun sampai pada tahun 1996. Jika setelah tahun 1996 pertumbuhannya menurun 1,5% dari pertumbuhan sebelumnya, berapakah jumlahnya 11 tahun kemudian setelah tahun 1996? Oke, berarti ada 2 bagian ya dari tahun 1990 sampai 96. Ini kita cari dulu. Nah, makanya tahun 1996 ini yang kita cari. Rumusnya masih pakai ini. PT sama dengan 1, P1 kalikan dengan R pangkat T-1. P1-nya ini adalah pada tahun awalnya 2 juta. Kita tulis. R-nya adalah 5%. Jadi tulis 5%. Jadi bikin desimal 0,05. R kapital itu adalah 1 tambah R kecil. R kecilnya 0,5 jadi 1 tambah 0,05 hasilnya adalah 1,05. T-nya adalah berapa? Tahun. Jadi 1996 kurangi 1990 hasilnya 6. Dimasukkan ke rumus P1-nya 2 juta. Ini sudah dapat dari ini 2 juta. R-nya ini adalah didapat dari ini 1,05. Ini 1,05. Pangkat T-1, P-nya itu adalah 6. Ini pangkatkan 6 kurangi 1 ya, hasilnya berarti ini 5. 1,05 pangkat 5 hasilnya adalah 1,276282. Tinggal dikalikan dengan 2 juta, hasilnya 2.552.564 jiwa. Ingat, ini pada tahun 1996. Padahal ditanyakan apa? 11 tahun kemudian setelah 1996. Nah, itu ya jumlah penduduknya. Berarti ini belum selesai, kita lanjut. Nah, ini nanti digunakan dasar menjadi P1 pada untuk perhitungan yang selanjutnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini P1-nya ini lihat dicermati. Ini adalah didapat dari ini. Berlanjut berarti. Ya, menyambung. Nah, ini sudah R-nya. R-nya hati-hati. R-nya gimana tadi? Pertumbuhannya menurun 1,5% dari pertumbuhan sebelumnya. Berarti bukan 1,5, hati-hati. Ini targetnya menjadi pertumbuhannya adalah 1,5, tapi ini menurun dari sebelumnya. Berarti targetnya gimana? Sebelumnya kan 5%. Karena turun kurangi 1,5. Jadinya 3,5%. Nah,
Ini 3,5% bikin desimal jadinya 0,035. R-nya masih ingat, R itu adalah 1 tambah dengan R kecil, berarti 1 tambah 0,035 jadinya 1,05. T-nya berapa berarti? 11 tahun kemudian, maka T-nya adalah 11. Tinggal dimasukkan, ya ini kali di sini. P1-nya adalah didapat dari ini 2.552.564, ini sudah. R-nya diperoleh dari yang ini 1, maaf ini ada salah. Ini ada 3-nya ya. 1,035 taruh sini. T-nya ini T-1 berarti 11 kurangi 1. Sudah. 11 kurangi 1 adalah 10. 1,035 pangkat 10 hasilnya adalah 1,410599. Ini dikalikan, hasilnya adalah 3.600.644 jiwa. Nah, maka jumlah penduduknya 11 tahun setelah 1996, jumlah penduduknya adalah 3.644 jiwa. Ini jawabannya. Ya, agak panjang ya. Hati-hati dalam mencermati soal, apalagi soal cerita. Oke, itu adalah tadi materinya, ya ada 2 ya, maksudnya tadi yang pertama adalah model bunga majemuk, yang kedua adalah model pertumbuhan penduduk. Tadi kita sudah bahas bersama dengan contoh kasusnya, bersama dengan pembahasannya. Jadi juga nanti ada latihannya, yang silakan dikerjakan sebagai tugas, ya untuk mengasah. Dan hati-hati, nanti ada satu soal yang saya variasi ya. Jadi biasanya kan sama dengan contohnya, dengan angkanya cuma saya ganti. Ini saya variasi dikit, hati-hati dan dicermati. Oke, ini untuk latihannya ada 6. Yang pertama, seorang nasabah meminjam uang di bank sebesar 4.500.000 untuk jangka waktu 8 tahun dengan tingkat bunganya 2,5% per tahun. Berapakah jumlah uang yang harus dikembalikannya pada saat pelunasan? Yang kedua, seseorang menabung di bank sebesar 7.500.000 selama 1 tahun. Jika dalam 1 tahun ia tidak melakukan penambahan dan pengurangan tabungan, berapakah besar bunga yang diperoleh selama 3,5 tahun ia menabung jika bank menerapkan suku bunga 2,5% per semester? Yang ketiga, tabungan seorang pedagang menjadi Rp6.013.938 6 tahun yang akan datang. Jika tingkat bunga bank yang berlaku 1,5% per tahun, berapa uang yang nasabah tabung? 4. Seorang nasabah harus mengembalikan uang yang ia pinjam di bank sebanyak Rp7.502.456 setelah jangka waktu 9 tahun. Jika suku bunganya 3% per tahun, berapakah uang yang nasabah tersebut pinjam dari bank? Nomor 5. Jumlah penduduk suatu kota adalah 1,5 juta jiwa pada tahun 1997. Tingkat pertumbuhannya adalah 3,5% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2011. Yang terakhir, penduduk suatu kota berjumlah 1,75 juta jiwa pada tahun 1989. Tingkat pertumbuhan konstan 4,5% per tahun sampai tahun 1997. Jika setelah tahun 1997 pertumbuhannya naik 1,5% dari pertumbuhan sebelumnya, berapa jumlahnya 11 tahun kemudian setelah 1997 ya. Oke, silakan ini dicoba ya, dicoba dikumpulkan juga ya. Kalau ada kebingungan silakan bisa diputar ulang, atau tetap bingung ya silakan bisa ditanyakan di kolom komentar gitu ya. Oke, untuk materi kali ini adalah seperti tadi yang telah saya sampaikan ya. Jadi materi untuk model bunga majemuk dan model pertumbuhan penduduk ya, terdiri dari materi, contoh kasus dan latihan ya. Semoga paham ya. Silakan untuk bisa berkomentar ya, kalau umpamanya ada pertanyaan atau gimana atau masukan ya. Jangan lupa untuk like ya, subscribe juga ya, biar nanti ada pemberitahuan ya dari YouTube ya jika nanti saya ada video yang saya upload terbaru dan juga loncengnya ya. Oke, demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.